Shalihin, Riyadhus Shalihin, mana sambungannya? Wa anhu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala mayulillaha balal yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal abda la yatakallam bil kalimati min sukhtillahi la yulillaha illa balal yahwi biha fi jahannam rawahul Bukhari. Wa anhu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kita la yatakallamu bil kalimat, berkata-kata dengan satu kalimat. Ini kita bepandir ngomong berbicara dengan satu kalimat. Satu kalimat itu boleh jadi satu kata, bisa kalam punya kalimat. Dengan kalimat yang kita keluarkan itu adalah min ridwanillah, daripada ridhonya Allah. Sesungguhnya seorang hamba mengeluarkan perkataan, mengeluarkan ucapan, mengeluarkan omongan, perkataan, pandirannya itu ridwanillah, keridhaan Allah. Umpama zikir, umpama kalimatnya itu adalah sembahyangan kita sembahyangan, kita sedekah, kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayulillaha balal, kalimat yulki yang mencampakkan laha baginya balan ke dalam hati, ke dalam hati. Kalimat ini masuk ke dalam hati seseorang. Seseorang berkata, umpama Rahmat berkata kepada Umar, Mar, taubat, sudah taubat ya. Lalu kalimat ini masuk ke dalam hati, jadilah Umar bertaubat kepada Allah. Yarfa'ahullah, meninggikan Allah Ta'ala akan dia dengan satu kalimat tadi, darajatin, beberapa derajat. Paham? Artinya beginilah, seseorang itu bisa saja naik kedudukannya, naik pangkatnya, naik martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan dengan sebuah ucapan. Dengan sebuah ucapan aja, apalagi perbuatan, ucapan aja. Tapi dengan ucapan ini seseorang itu satu menjadi Islam. Sekalinya berucap menusuk ke hati orang tadi beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini orang yang mengucap diangkat oleh Allah Ta'ala derajat.
sekali dia berkata, sekali dia ngomong, sekali dia berbicara, masuk ke dalam hati seseorang, lalu dia taubat kepada Allah. Contoh rahmat berucap kepada seorang pemabuk, Fulan, kita punya Allah yang maha penyayang, bertaubatlah engkau, Allah akan menyayangimu. Ucapannya masuk ke dalam hati, lalu dia bertobat kepada Allah. Ini rahmat diangkat Allah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita, kisah siapa? Kisah Imam Abu Yazid Al-Bustami. Kisah ini aku lupa anaknya di kitab apa, tapi pasti ada dalam kitab. Ceritanya begini, kalau ada salah di dalam kitab Thaharatul Qulub, ada salah. Kalau jadi kitab ada bisi. Ya sudahlah, ada dalam kitab Imam Abu Yazid Al-Bustami suatu hari munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah, akhirnya datang sebuah keadaan ke dalam hati yang tidak bisa dikendalikan. Dalam halnya itu dia berkata, bisa mukallam lawan Allah, berpanggil lawan Allah bagaikan Nabi Musa, wa kallamallahu Musa takliman. Nabi Musa berkata-kata kepada Allah. Ini Imam Abu Yazid berkata kepada Allah, ya Rabb, Tuhan, tunjukkanlah kepadaku siapakah temanku di dalam surga. Oh, motivasi masuk surga kalau orang datang hal, Tuhan padahkan kepada ulun, tunjukkan kepada ulun siapakah teman-teman ulun di dalam surga. Lalu dijawab, temanmu si Fulan ada di Karatuman, namanya Salahuddin. Umpama aja supaya nyaman memahami contohnya. Sudah. Selesai munajat kepada Allah, selesai mendapat mukallamah lawan Allah Ta'ala, Abu Yazid Al-Bustami mencari kawan, nang dapat isyarat dari Allah, ini kawanku di dalam surga. Berangkatlah Abu Yazid ke Karatuman. Luluk sampai ke Karatuman, kada langsung bertakun dulu. Ada langsung dulu duduk di warung. Banyak warung Karatuman. Nah, banyak warung. Duduk di warung. Batakun di warung. Orang warung. Nah, siapa orang warungnya? Wallahu a'lam. Pokoknya orang warung. Orang warung. Batakunlah. Jeblay kan? Pokoknya tukang warung. Aduh, saya batakun jeblay katanya. Tukang warung betapun tukang warung kesimpulan adalah di kampung ini yang laki-laki yang bernama Salahuddin. Ujar tukang warung, kami lihat pian ini orang soleh, pian ini orang baik. Kenapa pian mati mencari Salahuddin? Kada aku izin betakun dulu. Apa ada napa garang Salahuddin itu? Nah, Salahuddin itu terkenal di kampung itu tuh ada tempatnya tuh khusus. Inya kumpulan menggeduk aja gawian. Bingung saya aku ini istilah. Ya aku nama menggeduk ini. Ada yang pulang bahari daau nyam daau ubat mabuk itu macam-macam koi itu geduk bah macam-macam yang arti orang Tuhan gawian menggeduk dulu
Apa juga mengedok. Oh, soalnya minum obat mabuk-mabukan, gedut ngarannya. Tinya tuh ada rumahnya situ tuh khusus mengeduk aja situ tuh. Urusan mabuk-mabuk aja. Kenapa biar cari itu kah? Bingung Abu Yazid ini. Rasa percaya, rasa kada ucapan tukang warung ini. Kada kalau dipegang 100% tukang warung ini. Iya kalau kada kawa karena tukang warung jadi sumber berita. Hari warung. Ujar Abu Yazid Al-Bustami udah tangija. Didatangi oleh Abu Yazid Al-Bustami. Datangi nang rumah tadi teh dangarina dasar bujur. Ya kalau karudupun nangaran orang-orang gaduh. Ngaran orang mabuk macam-macam main rumah mencat-cat panci ada yang bernyanyi orang mabuk. Nah, ujar Abu Yazid ini dasar bukan mabuk-mabukan ini. Parah sudah parah mana di dalam mana kedengaran ini. Alihnya aku nih lebar. Aku kahan salah ini. Ilham ini. Salah dapat ilham ini. Salah dapat wangsit kenapa ini? Berkesimpulan salah Abu Yazid Al-Bustami mundur diri. Bapaling hendak mulik hanya rasa langkah keluar salah. Ujar salah. Abu Yazid. Kenapa mulik? Kenapa bapaling? Sejauh-jauh engkau mencari seseorang. Kenapa sudah dapat hendak bapaling? Nah, ujar Abu Yazid, satu kenapa tahu ngaran kok? Kan disuruh tahu ngaran kok? Nang kedua tahu tujuan kok? Karena aneh. Wah, ini Abu Yazid ibet, ini salah ini ibet. Tapi di dalam rumah orang-orang mabuk ini. Sudah, Abu Yazid ini baik. Asal bujur kawan kosakan ini di surga ini. Harus bawa naik datangi ke rumah datangi ke rumah bandir ternyata benar ini bukan orang sembarang orang. Bapak bandir lalu berkata, wahai Tuan Abu Yazid, wahai Tuan Abu Yazid, engkau kan kesini mencari kawan. Ya. Kalau engkau ingin benar mencari kawan, itu di dalam itu di dalam itu ada 40 orang mabuk. Itu ada 40 orang mabuk. Ada gampangan 40. Biar dia tahu bahwa itu orang asalnya 80 orang. Tapi alhamdulillah sudah 40 orang bertaubat. Sudah 40 orang benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau memang sampean ingin menjadi ulul sebagai teman sampean di dalam surga, 40 orang itu tugas sampean. Nah, Abu Yazid diam. Ayo Abu Yazid, enggak itu urusan sana 40 nang gaduh nenek. Udah. Mananya nang 40 dulu. Macam-macam mabuk gitu. Datang Abu Yazid Al-Bustami datang, begitu datang bersuara, "Assalamualaikum." Orang mabuk ini jujur lah dan paham. Waalaikumsalam. Cuman menjadi masalah sebenarnya ternyata orang-orang yang mabuk ini mendengar suara Abu Yazid, kenal dengan Abu Yazid, oh guru, supan. Lalu dinasihatilah oleh Imam Abu Yazid, keluarlah kata-kata
dalam kata-kata indah di mulutnya Imam Abu Yazid Al-Bustami, pada akhirnya mereka sadar dan menyatakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat kata Rasulullah, satu ucapan, satu keterangan yang keluar dari mulut kita, yang ucapan itu adalah redanya Allah, lalu jatuh ke dalam hati orang yang beriman, dia menjadi baik, maka ucapan tersebut bisa membawa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, jangan dianggap remeh status baik. Silahkan ulah status di media sosial yang baik. Siapa tahu ada yang membaca status sosial yang baik, karena status itu bagaikan ucapan. Apabila ucapan ini, kata Rasulullah, membekas ke hati seseorang, lalu dia menjadi baik, orang yang menulis status ini dinaikkan Allah Subhanahu wa taala derajatnya di sisi Allah. Maka jangan malas menulis kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, biar menyentuh hati orang-orang membaca, biar menyentuh hati orang-orang mendengar suara ini, lalu sampai ke hati orang itu bertobat, orang itu baik, orang itu melaksanakan kebaikan, maka kita ditinggikan Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Namun ada satu hal ujar orang alim, kalimat itu, ucapan kita ini akan sampai ke hati. Sekali lagi, ucapan kita ini, kalimat yang kita tulis itu akan sampai ke hati kalau kita menulis dan mengucapkannya tulus keluar dari hati. Karena ucapan yang keluar dari hati, dia akan menembus ke hati. Apabila ucapan ini hanya tidak keluar dari hati, dia hanya lewat di telinga, dia hanya lewat di mata, dia baca statusnya tapi tidak masuk ke dalam hati, dia dengar ucapannya tapi tidak meresap ke dalam hati. Itu tandanya ucapan dan tulisannya tidak ditulis karena dengan ketulusan hati. Maka orang dulu rahmatnya, orang sufi orang dulu itu menulis apa tulislah dengan hati. Paham? Tulislah dengan hati, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu. Kita kadang-kadang menulis karena hawa nafsu, ujung-ujungnya bahaya. Ini hadisnya berikutnya. Ingat, komentar status apa itu bagian daripada ucapan. Apabila komentar kita, ucapan kita, status kita masuk itu baik dan masuk meresap ke dalam hati orang, itu kalimat itu orang yang mengomentari, itu orang yang menulis, itu orang yang mengucap dapat pahala, ditinggikan Allah derajatnya. Jangan-jangan ini lebih hebat daripada orang yang sembahyang tapi ucapannya menyakiti orang. Nah ini yang dimaksud rahmatai. Kan orang bagus menulis status sama dengan ucapan, tapi yang diridhoi oleh Allah biar sampai ke hati orang yang membaca. Dengan siapa tahu ada satu nang meresap ke dalam hati, Allah tinggikan derajat kita. Besok lagi tulis lagi status pokoknya status nang baik menusuk ke dalam hati, resap ke dalam hati. Besok dua orang nang menyentuh hatinya sadar, lalu sembahyang, dinaikkan Allah lagi derajatnya. Besok bikin lagi status
Besok bikin lagi status, kata Rasulullah, kalau itu menusuk masuk ke dalam hati, bikin orang dapat petunjuk Allah, naik lagi derajatnya di sisi Allah. Paham? Sebaliknya, kata Rasulullah, sebaliknya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Sesungguhnya seorang hamba mengucap, berkata, beromong, menulis status, berkomentar dengan kalimat nan dibenci Allah, la yulqilaha balan, tidak masuk ke dalam hati, tidak menyentuh ke dalam hati, bahkan mengecewakan orang, menyakiti hati orang, bahkan kada bagus. Yahwi biha jahannam. Ini orang bisa terjerumus dengan kalimat itu ke dalam neraka jahannam. Orang bikin status kada baik, lalu dengan status itu memicu orang berbuat jahat. Ini status bisa membawa orang yang bikin status itu ke neraka jahannam. Ini komentar ini bukan kalimat yang ridwanullah, bukan kalimat yang diridhai oleh Allah, tapi komentar dimurkai oleh Allah. Komentarnya mengulu-ulu, komentarnya menyakiti hati orang, komentarnya meremehkan, komentarnya menjelekkan, komentarnya memfitnah. Hati-hati, kata Rasulullah, dia bisa tercebur ke dalam neraka jahannam gara-gara ucapan itu, gara-gara kata-kata itu, gara-gara komentar, gara-gara status. Nah, hati-hati. Ini hadis sahih. Makanya bijaklah dalam bahasa orang-orang, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan bikin hoak, jangan bikin fitnah, jangan provokasi, jangan menghina orang, jangan menjelekkan orang, jangan memfitnah, jangan mengolok-olok orang, jangan sampai bikin sakit hati orang. Karena ini bisa menjadi penyebab dia terjerumus ke dalam neraka jahannam. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Hadis sahih. Habis. Artinya inilah rahmatnya, bahayanya lidah, manfaatnya lidah. Termasuk lidah itu adalah tulisan dan komentar, tulisan status. Ini hati-hati. Habis. Kemudian wa'an Abi Abdurrahman Bilal ibn al-Harisi al-Muzanni radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu a'lam bissawab.